Selamat datang di channel Baca Suara. Di channel ini, kamu bisa dapetin ringkasan dari buku-buku populer yang ada di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Baca Suara kali ini merangkum sebuah buku berjudul 48 Hukum Kekuasaan. Ditulis oleh Robert Greene yang dikenal sebagai penulis dan ahli strategi. Terbit pertama kali pada tahun 1998, buku setebal 660 halaman ini terdiri dari 48 hukum yang mengajarkan cara untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya. Buku ini dikembangkan melalui penelitian historis dan analisis kehidupan tokoh-tokoh berpengaruh serta pengalaman pribadi penulis. Setiap hukum dijelaskan secara singkat dan diberikan contoh-contoh kasus untuk memperjelas penerapan hukum tersebut. Dalam buku ini, Robert Greene mengajarkan cara-cara untuk memanipulasi dan mempengaruhi orang lain, serta bagaimana menghindari manipulasi orang lain terhadap kita. Walaupun kontroversial dan banyak mendapat kritik dari berbagai kalangan karena mempromosikan manipulasi, keserakahan, dan ketidakjujuran sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan, buku ini tetap populer dan sering dijadikan sebagai panduan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, politik, dan hubungan interpersonal. Sebelum dimulai, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena akan lebih banyak lagi ringkasan buku-buku keren yang harus banget kamu tahu. Dan simak sampai habis biar kamu bisa dapetin insight-nya secara utuh. Hukum pertama, jangan pernah terlihat lebih baik dari atasanmu. Dalam suatu hierarki atau situasi di mana kamu memiliki atasan atau orang yang lebih berkuasa, kamu tidak boleh menunjukkan kelebihan atau kemampuan yang lebih daripada atasanmu. Kamu sebaiknya menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan, serta memberikan kesan bahwa atasan tersebut selalu berada di atasmu. Penjelasan hukum pertama ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia secara alami memiliki dorongan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh, dan terkadang hal ini dapat menimbulkan persaingan dan konflik dalam suatu kelompok atau organisasi. Dengan tidak menunjukkan kelebihan yang terlalu besar dari atasan atau orang yang lebih berkuasa, kamu dapat meminimalkan kemungkinan konflik dan menghindari ancaman terhadap kekuasaannya. Hukum pertama ini juga menekankan pentingnya memperhatikan dinamika kekuasaan dan hierarki dalam suatu situasi, sehingga kamu dapat memilih tindakan yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuanmu. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan hukum pertama ini juga harus diimbangi dengan sikap kepercayaan diri dan kemampuan yang sebenarnya. Terlalu patuh pada atasan atau orang yang lebih berkuasa dapat merugikan dirimu sendiri dan membatasi potensimu untuk berkembang. Hukum kedua, jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh. Kamu sebaiknya tidak terlalu percaya pada teman-temanmu, dan sebaliknya, belajarlah memanfaatkan musuhmu. Persahabatan dan kepercayaan dapat membuatmu terlena dan terlalu mengandalkan teman, sehingga kamu kehilangan kemampuan untuk berpikir secara objektif dan strategis. Sebaliknya, musuh dapat memberikan motivasi dan dorongan untuk terus berkembang dan dapat membantu dalam mencapai tujuanmu. Kamu tidak boleh terlalu percaya pada orang lain, bahkan pada teman dekatmu. Orang lain dapat memiliki motif dan kepentingan yang berbeda, sehingga mereka dapat berbalik melawanmu sewaktu-waktu. Sebaliknya, musuh dapat memberikan tekanan dan tantangan yang diperlukan untuk memotivasi kamu dalam mencapai tujuanmu. Namun, memanfaatkan musuh harus dilakukan secara bijaksana dan tidak boleh membawa konsekuensi negatif yang besar. Hukum ketiga, sembunyikan niatmu. Kamu sebaiknya tidak terlalu membuka diri dan mengungkapkan rencana atau niatmu pada orang lain, terutama jika orang tersebut tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Kamu harus belajar untuk menutupi niatmu dan berperilaku seolah-olah tidak memiliki kepentingan atau tujuan tertentu, sehingga kamu dapat memperoleh informasi dan keuntungan strategis yang lebih besar. Hukum ketiga ini berdasar pada asumsi bahwa orang lain dapat memanfaatkan informasi yang kamu berikan untuk kepentingannya sendiri, atau bahkan dapat menggunakan informasi tersebut untuk merugikanmu. Oleh karena itu,
kamu sebaiknya tidak terlalu mengungkapkan apa yang sedang kamu pikirkan atau rencana apa yang sedang kamu buat. Kamu juga sebaiknya belajar untuk membaca keinginan dan motif orang lain dengan baik dan berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Hal ini akan memungkinkan kamu untuk mendapat informasi dan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang, serta menghindari ancaman dan bahaya yang tidak diinginkan. Hukum keempat, senantiasalah bicara lebih sedikit daripada yang diperlukan. Kamu sebaiknya berbicara sedikit dan tidak berlebihan, terutama di depan orang lain yang tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Hukum ketiga ini berdasar pada asumsi bahwa kata-kata dapat memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, kamu sebaiknya tidak berbicara terlalu banyak atau terlalu jelas, karena hal itu dapat memberikan informasi yang berharga kepada orang lain, atau bahkan dapat menimbulkan kecurigaan dan ketakutan. Belajarlah untuk merenungkan kata-kata yang akan kamu ucapkan sebelum benar-benar mengatakannya, sehingga kamu dapat memilih kata-kata dengan bijak dan berbicara hanya ketika diperlukan. Hukum kelima, begitu banyak hal tergantung dari reputasi. Jagalah reputasimu dengan nyawamu. Reputasimu adalah aset yang sangat berharga. Lakukan segala cara untuk menjaganya. Reputasimu dapat mempengaruhi cara orang lain memandang dan memperlakukanmu, dan dapat membuka atau menutup kesempatan atau kemungkinan di masa depan. Hukum kelima ini menekankan pentingnya menjaga reputasi dan berperilaku dengan cara yang konsisten dengan citra yang ingin dicapai. Jangan melakukan tindakan yang merusak reputasimu, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kesenangan atau keuntungan jangka pendek. Jangan terlalu memperhatikan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Fokus saja pada tujuanmu dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Untuk membangun dan menjaga reputasi yang baik, selalu tunjukkan kualitas yang baik dalam semua hal yang kamu lakukan. Hindari tindakan yang tidak etis atau tidak benar. Selain itu, kamu juga sebaiknya selalu mengikuti prinsip-prinsip kebijakan yang baik dan melakukan tindakan yang berdampak positif bagi orang lain. Hukum keenam, carilah perhatian berapapun harga yang harus dibayar. Kamu sebaiknya melakukan segala cara untuk menarik perhatian orang lain, karena perhatian dapat membuka peluang untuk memberikan kekuatan. Hukum keenam ini berdasar pada asumsi bahwa orang yang paling mencolok dan menarik perhatian biasanya yang paling berkuasa dan sukses. Berusahalah untuk mencari cara-cara untuk menonjolkan dirimu sendiri dan menjadi pusat perhatian. Jangan takut melakukan hal-hal yang berbeda dan tidak lazim. Tunjukkan kreativitas dalam tindakan dan kata-katamu. Namun, buku ini juga menekankan untuk tetap memperhatikan kesopanan dan etika, serta tetap memperhatikan tujuanmu dalam menarik perhatian. Dengan cara ini, kamu dapat menarik perhatian dengan efektif dan menghindari masalah yang tidak diinginkan. Hukum ketujuh, mintalah orang lain bekerja keras untukmu, tetapi senantiasalah terima pujian atas kerja keras mereka. Robert Greene menyarankan untuk sebisa mungkin mengatur dan memanipulasi orang lain untuk bekerja untukmu. Ambil kredit dan pujian dari pekerjaan tersebut. Jangan hanya fokus pada pekerjaan, tapi juga pada hasil akhirnya, yaitu mendapatkan kredit dan pujian atas keberhasilan tersebut. Hukum ketujuh ini berdasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang dapat mengendalikan dan memanipulasi orang lain akan memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar. Tunjukkan kecerdasan dan kelincahan dalam memanipulasi orang lain, buat mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Namun, buku ini juga menekankan untuk menghindari cara-cara yang terlalu licik atau curang. Kamu sebaiknya tetap memperhatikan etika dan integritas dalam memanipulasi orang lain dan mengambil kredit atas keberhasilan tersebut. Hukum ke-8. Usahakan agar orang lain mendatangimu. Gunakan umpan bila perlu. Buat orang lain mendatangimu, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, umpan dapat digunakan untuk menarik perhatian orang lain. Selalu tempatkan dirimu sebagai sumber informasi sehingga orang lain merasa perlu untuk mencarimu.
Hukum ke-8 ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang menempatkan diri sebagai sumber informasi atau keinginan orang lain akan memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar. Namun, buku ini juga menekankan bahwa kamu sebaiknya menghindari menggunakan umpan yang terlalu menipu atau tidak bermoral. Tetap perhatikan etika dan integritas dalam menarik perhatian orang lain. Hukum ke-9. Raihlah kemenangan melalui tindakanmu, bukan melalui perdebatan. Menangkan dukungan dan pengaruh dengan tindakan, bukan melalui argumen. Argumen hanya akan memicu perlawanan dan keengganan orang untuk berubah pandangan. Sebaliknya, dengan menunjukkan keahlian dan kinerjamu melalui tindakan, orang lain akan terkesan dan terdorong untuk mengikutimu. Hukum ke-9 ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang dapat membangun kekuatan dan pengaruh dengan menunjukkan kemampuan dan prestasi mereka secara konsisten. Tetap fokus pada tindakan, jangan hanya berargumen tanpa hasil. Robert Greene menekankan bahwa kamu sebaiknya memperhatikan kesan yang diberikan, sehingga orang lain merasa terkesan dan percaya padamu. Hukum ke-10. Hindarilah orang yang tidak bahagia dan sial. Hindari orang yang tidak bahagia dan kurang beruntung, karena mereka dapat merusak semangat dan motivasimu. Orang yang selalu merasa tidak bahagia dan kurang beruntung dapat memancarkan energi negatif yang dapat menyebar ke lingkungan sekitarmu, juga merusak semangat dan produktivitasmu. Robert Greene menekankan pentingnya lingkungan positif dan hanya habiskan waktu dengan orang-orang yang memiliki semangat positif dan pandangan hidup yang optimis. Jangan terjebak dalam drama atau konflik orang lain, karena hal tersebut dapat mengalihkan perhatianmu dari tujuan dan ambisimu. Hukum ke-11. Usahakan agar orang lain tetap bergantung padamu. Belajarlah untuk membuat orang lain bergantung padamu. Dengan membuat orang lain bergantung, kamu dapat memperoleh kekuatan dan pengaruh yang lebih besar. Hukum ke-11 ini juga mengingatkan kamu untuk memperhatikan hubunganmu dengan orang lain dan mempertahankan kepentinganmu. Manfaatkan situasi atau kesempatan yang ada untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada orang lain sehingga mereka menjadi bergantung kepadamu. Tapi jangan terlalu banyak membantu orang lain, karena itu dapat mengurangi kebergantungan mereka kepadamu. Kamu juga harus memperhatikan batas-batas dalam membantu orang lain agar tetap bisa mempertahankan pengaruhmu dan terhindar dari resiko dimanipulasi oleh orang lain. Hukum ke-12. Pergunakan kejujuran dan kemurahan hati selektif. Gunakan kejujuran dan kemurahan hati secara selektif untuk melemahkan korbanmu. Dengan menunjukkan kejujuran dan kemurahan hati, kamu dapat membangun kepercayaan dan mengurangi kecurigaan mereka. Dengan begitu, korbanmu menjadi lebih rentan dan mudah dimanipulasi. Namun, Robert Greene juga menekankan pentingnya selektivitas dalam menggunakan strategi ini. Kamu harus memilih momen dengan hati-hati dan konteks yang tepat untuk menunjukkan kejujuran dan kemurahan hati. Terlalu banyak menunjukkan kejujuran dan kemurahan hati dapat membuat kamu kehilangan kekuasaan dan kendali atas situasi tersebut. Hukum ke-13. Saat meminta bantuan, pancinglah kepentingan orang lain. Jangan pernah pancing rasa kasihan atau rasa syukur mereka. Berusahalah untuk memenuhi kepentingan pribadi orang lain untuk memperoleh pengaruh dan kekuatan. Orang lain cenderung lebih memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, kamu harus berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan begitu, mereka cenderung akan lebih menerima dan mengikutimu karena merasa diuntungkan. Namun, jangan berusaha untuk meminta belas kasihan atau rasa terima kasih dari mereka dalam proses ini, karena hal itu dapat melemahkan posisimu dan membuat mereka lebih mudah untuk menolak tuntutan atau permintaanmu. Hukum ke-14. Berperanlah sebagai seorang teman, bekerjalah sebagai seorang mata-mata. Robert Greene menyarankan untuk menyamar sebagai teman, tapi pada saat yang sama, kamu harus tetap mengumpulkan informasi yang berguna tentang orang-orang di sekitarmu. Menyamar sebagai teman dapat memberimu akses yang lebih mudah ke dalam kehidupan orang lain dan membangun kepercayaan.
sehingga kamu dapat lebih mudah mengumpulkan informasi yang tidak dapat diakses oleh mereka. Namun, kamu harus berhati-hati agar tidak terlalu terlibat dalam hubungan pertemanan dengan orang yang sedang kamu intai. Kamu juga harus memperhatikan etika dalam mengumpulkan informasi. Menyadap atau mencuri informasi pribadi orang lain sangat tidak dianjurkan. Oleh karena itu, kamu sebaiknya mencari cara yang lebih halus untuk mengumpulkan informasi yang kamu butuhkan. Hukum ke-15. Hancurkan musuhmu secara total. Saat kamu menghadapi musuh atau lawan yang ingin kamu hancurkan, maka kamu harus memastikan bahwa mereka hancur sepenuhnya sehingga tidak ada lagi ancaman di masa depan. Ketika kamu memiliki musuh, kamu sebaiknya tidak meremehkan musuh atau membiarkan mereka hidup dengan harapan bahwa mereka dapat bergabung denganmu di kemudian hari. Pastikan mereka benar-benar kamu hancurkan, dan tindakan yang drastis bahkan boleh dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Jangan memberi ampun atau menunjukkan belas kasihan kepada musuh setelah mereka dihancurkan sepenuhnya. Karena hal itu dapat memberikan kesan bagi mereka untuk bangkit kembali dan mencoba membalas dendam di kemudian hari. Hukum ke-16. Pergunakan ketidakhadiranmu untuk meningkatkan respek dan penghormatan. Kamu bisa meningkatkan penghormatan dan kehormatan yang diberikan orang lain kepadamu dengan membuat dirimu jarang muncul dan memberikan kesan bahwa kamu sangat sibuk. Ketika kamu sering hadir atau terlalu mudah diakses, maka orang lain akan mudah bosan dengan kehadiranmu dan kurang menghargai. Sebaliknya, ketika kamu jarang muncul dan sulit diakses, maka orang lain akan menganggapmu sebagai pribadi yang penting dan berharga. Ketika kamu memutuskan untuk muncul, maka kamu harus memastikan bahwa penampilanmu sangat menonjol, sehingga orang lain tidak akan lupa dengan kehadiranmu. Hal ini dapat meningkatkan kesan yang lebih kuat dan membuat mereka memberikan penghormatan yang lebih besar. Hukum ke-17. Usahakan agar orang lain selalu merasakan teror. Kembangkan aura tak bisa ditebak. Dengan menciptakan rasa takut dan ketidakpastian pada orang lain, kamu dapat memperoleh kekuatan dan kendali yang lebih besar atas mereka. Kamu harus mampu menciptakan citra yang tidak dapat diprediksi, sehingga orang lain tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam situasi seperti itu, orang lain jadi lebih berhati-hati dan tidak berani melawan atau menentang. Ini dapat meningkatkan kekuasaan dan pengaruhmu, serta membuat kamu lebih dihormati. Hukum ini juga menekankan pentingnya menggunakan tindakan yang tidak terduga untuk membuat orang lain merasa takut dan tidak berdaya. Hal ini dapat menciptakan rasa takut dan ketidakpastian pada orang lain, sehingga mereka jadi lebih bergantung kepadamu dan tidak berani melakukan sesuatu tanpa persetujuan atau izinmu. Hukum ke-18. Jangan bangun benteng untuk melindungi diri sendiri. Isolasi adalah sesuatu yang berbahaya. Jangan membangun benteng-benteng atau melakukan isolasi diri sebagai cara untuk melindungi diri dari ancaman atau bahaya, karena hal itu justru dapat membahayakan dan melemahkan kekuasaanmu. Buku ini menyatakan bahwa orang-orang yang mengisolasi diri dan menghindari interaksi dengan orang lain akan kehilangan akses pada sumber daya, informasi, dan kesempatan yang dapat membantu mereka dalam mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan. Orang yang terisolasi juga bisa menjadi target bagi musuh atau pesaing yang mencari celah untuk menyerang mereka. Oleh karena itu, hukum ini menekankan pentingnya membangun jaringan sosial yang kuat dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan dan perlindungan. Hukum ke-19. Ketahuilah siapa yang kamu hadapi. Jangan singgung perasaan orang yang salah. Hukum ini mengajarkan pentingnya memahami dengan siapa kamu berurusan dan menghindari untuk menghina atau menyinggung orang yang salah, karena hal itu dapat merusak reputasi dan kekuasaanmu. Selalu pertimbangkan siapa yang akan kamu hadapi sebelum bicara atau bertindak, terutama dalam situasi di mana kekuasaan atau reputasimu bisa terancam. Menghina atau menyinggung orang yang salah dapat memicu balasan yang merugikan, termasuk kehilangan dukungan dan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan orang lain, serta berusaha untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menghindari menghina atau menyinggung orang yang tidak perlu.
Dalam konteks kekuasaan, kamu harus memilih musuh dengan bijaksana dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Jika kamu merasa perlu untuk mengambil tindakan yang beresiko atau mengancam kekuasaanmu, pastikan kamu memiliki kekuatan dan dukungan yang cukup untuk melakukannya dengan sukses. Dalam hal ini, memahami siapa yang menjadi lawan dan siapa yang menjadi sekutu dapat membantumu memilih strategi yang tepat dan memaksimalkan peluang untuk mencapai tujuanmu. Hukum ke-20. Jangan berkomitmen kepada siapapun. Hukum ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi situasi dan orang-orang di sekitar kita. Menurut Robert Greene, terlalu cepat melakukan komitmen dapat membuat kamu terjebak dan kurang bebas. Dalam konteks kekuasaan, terlalu cepat bergantung pada orang lain atau kelompok dapat mengurangi kekuatan kita. Orang yang terlalu bergantung pada orang lain cenderung terjebak dalam permainan kekuasaan dan kehilangan kendali atas hidup mereka. Sangat penting untuk mempertahankan fleksibilitas dan mempertimbangkan opsi lain sebelum membuat keputusan besar dan komitmen jangka panjang. Namun, tentu saja, fleksibilitas bukan berarti tidak memiliki nilai-nilai atau prinsip. Fleksibilitas seharusnya tidak membuat kamu kehilangan integritas atau etika, tapi justru membantumu mempertahankan kontrol dan kekuasaan atas hidupmu sendiri. Hukum ke-21. Berpura-puralah menjadi orang tolol untuk menangkap orang tolol. Berilah kesan bahwa kamu lebih bodoh daripada sasaranmu. Hukum ini mengajarkan untuk berperan sebagai orang bodoh untuk menangkap orang yang lebih bodoh lagi. Orang-orang seringkali meremehkan mereka yang terlihat tidak cerdas dan tidak kompeten. Dan dengan berpura-pura menjadi seperti mereka, kamu bisa memanfaatkan kelemahan ini dan memanipulasi situasi agar menguntungkan dirimu sendiri. Dengan terlihat lebih lemah dan tidak berdaya, kamu juga dapat mengurangi kecurigaan dan kewaspadaan lawanmu, sehingga mempermudah dalam mencapai tujuanmu. Namun, hukum ini juga memiliki resiko, karena jika terlalu jauh, bisa menyebabkan orang-orang menilai kamu sebagai orang bodoh dan tidak berharga. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan seberapa sering dan dalam konteks apa kamu harus berperilaku seperti orang bodoh. Hukum ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti dalam bisnis, politik, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu diingat bahwa manipulasi yang terlalu jauh dapat memperburuk reputasimu. Hukum ke-22. Manfaatkan taktik menyerah. Ubah kelemahan menjadi kekuatan. Terkadang, mengakui kelemahan atau keterbatasan justru bisa menjadi kekuatanmu sendiri. Dalam situasi-situasi tertentu, menyerah dapat menghasilkan kekuatan yang tidak terduga. Menolak untuk mengakui kelemahan dapat membuat kamu terjebak dalam situasi yang sulit diubah. Sementara pengakuan akan memungkinkan kamu menemukan cara untuk memanfaatkannya demi keuntunganmu. Mengalah bisa memungkinkan kamu memanfaatkan kelemahanmu sebagai pengalih perhatian musuh, memberikan kesempatan untuk mengatur kembali kekuatanmu dan membalikan keadaan. Namun, terlalu sering menggunakan taktik menyerah dapat menghasilkan kelemahan yang sebenarnya. Seiring waktu, hal itu dapat menghasilkan reputasi bahwa kamu tidak memiliki daya tahan atau bahkan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menggunakan taktik ini dan pastikan kamu menggunakannya dengan tepat dan efektif. Dalam banyak situasi, mengakui kelemahan dapat membantumu memenangkan kepercayaan dan simpati orang lain. Tentunya dengan tetap mempertahankan integritas dan rasa percaya diri. Hukum ke-23. Himpun kekuatanmu. Hukum ini mendorong kita untuk fokus pada satu tujuan dan mengumpulkan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Jika kamu dan kelompokmu terlalu terpecah-pecah dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang berbeda, maka energi dan sumber daya akan tersebar dan terbuang sia-sia. Sebaliknya, akan lebih efektif dan efisien jika kamu mengkonsentrasikan semua sumber daya pada satu tujuan. Dalam hukum ke-23, Robert Greene juga menekankan pentingnya memilih satu bidang atau tujuan yang spesifik untuk difokuskan. Tentukan tujuan yang sesuai dengan bakat, minat, dan keahlian yang kamu miliki, sehingga dapat mencapai sukses dengan lebih mudah. Hindari perang terbuka dengan lawanmu dan hindari upaya untuk menyebarluaskan sumber daya secara merata ke dalam banyak proyek atau bidang yang berbeda. Untuk mencapai keberhasilan,
Kamu harus mengidentifikasi titik lemah lawan dan memusatkan kekuatan pada titik tersebut. Ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Hukum ke-24. Berperanlah sebagai penghuni istana yang sempurna. Hukum ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pandai dalam hal sosial, bijaksana, dan mampu mengambil sikap dengan tepat di lingkungan yang sangat sulit dan kompleks sekalipun. Menurut Robert Greene, cara terbaik untuk mengambil alih kekuasaan adalah dengan menunjukkan kesetiaan yang besar kepada orang yang berkuasa. Hukum ini menekankan bahwa seorang courtier yang sempurna adalah orang yang memahami cara berbicara, berpakaian, bertindak, dan selalu mengamati lingkungan sekitarnya. Dia dapat mempertahankan kesetiaannya, tapi juga bersikap independen dan bijaksana. Dengan sikap yang tegas namun rendah hati, seorang courtier yang sempurna dapat memanipulasi lingkungan sekitarnya untuk mencapai tujuan dan mempertahankan kekuatannya. Kemampuan untuk menjadi courtier yang sempurna adalah keterampilan penting bagi siapa saja yang ingin naik kelas ke atas tangga kekuasaan dan sukses di dunia politik atau bisnis. Untuk mencapai hal tersebut, seorang courtier harus selalu waspada dan memiliki kemampuan untuk membaca situasi secara akurat. Dia harus menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan sekitarnya dan memperhatikan setiap detail. Melalui kesetiaan yang dijaga dan keterampilan sosial yang baik, seorang courtier dapat mencapai keberhasilan dan mempertahankan kekuatannya untuk waktu yang lama. Hukum ke-25. Ciptakan kembali dirimu sendiri. Hukum ini menekankan bahwa untuk mencapai kekuatan dan kesuksesan, kamu harus selalu memperbaiki diri dan berusaha untuk terus berkembang. Menurut Robert Greene, dalam dunia yang terus berubah dan berkembang, kemampuan untuk memperbaiki diri adalah suatu keharusan. Kamu harus selalu mengamati dan mengevaluasi dirimu sendiri. Dengan melakukan ini, kamu dapat menghindari jebakan rutinitas dan stagnasi, tetap menjadi pribadi yang dinamis dan selalu berkembang. Hukum ke-26. Jagalah agar kedua tanganmu tetap bersih. Jangan biarkan pendapat orang lain menghalangi atau menghentikan langkahmu dalam meraih keberhasilan. Ketika kamu memulai sesuatu yang baru, ada kemungkinan akan ada banyak orang yang meragukan dan mencoba untuk menghentikanmu dengan memberikan pendapat negatif dan keraguan. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, kamu harus belajar mengabaikan orang-orang yang menentangmu dan memfokuskan diri dan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam hidup, seringkali kita merasa takut atau ragu-ragu dalam melakukan hal-hal baru karena takut akan penilaian orang lain atau takut gagal. Namun, kegagalan dan kritik adalah hal yang biasa dalam perjalanan menuju kesuksesan, dan penting bagi kamu untuk belajar bagaimana mengatasinya dan melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Sebagai kesimpulan, hukum ke-26 ini mengajarkan kamu untuk tetap fokus pada tujuan, mengabaikan keraguan orang lain, dan belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan. Hukum ke-27. Permainkan kebutuhan orang lain untuk mempercayai sesuatu untuk mendapatkan pengikut setia. Untuk menciptakan pengikut setia, kamu perlu memanfaatkan kebutuhan orang untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dalam menerapkan hukum ini, kamu perlu menciptakan citra yang kuat dan menarik dan menggabungkannya dengan pesan yang mudah dipahami. Kamu juga perlu menunjukkan ketegasan dan ketidakberpihakan, serta memanfaatkan emosi dan keyakinan orang untuk memperkuat ikatan mereka dengan kita. Namun perlu diingat bahwa hukum ini juga bisa dimanipulasi dan disalahgunakan, sehingga kamu perlu berhati-hati dalam memilih nilai dan tujuan yang kamu ajarkan kepada pengikutmu. Hukum ke-28. Bertindaklah dengan berani. Ketika kamu melakukan tindakan, kamu harus melakukannya dengan penuh keberanian dan tekad yang kuat. Dalam menerapkan hukum ini, kamu perlu mengatasi ketakutan dan keraguanmu sendiri, dan bergerak maju dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Kamu juga perlu menunjukkan keberanian dan keputusan yang tegas dalam menghadapi rintangan dan tantangan, serta memanfaatkan situasi terbuka untuk meraih kesempatan dan keuntungan. Namun, tindakan yang berani juga memiliki resiko dan memiliki konsekuensi yang serius. Kamu perlu mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum melakukan sesuatu. Oleh karena itu,
Keberanian yang diperlukan dalam hukum ini harus didasarkan pada pengetahuan yang baik, kepercayaan diri yang sehat, dan manajemen resiko yang terukur. Hukum ke-29. Buatlah rencana hingga tuntas. Untuk mencapai tujuan yang besar, kamu harus merencanakan setiap tahapnya dari awal hingga akhir. Kamu perlu memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan kemudian membuat rencana yang terperinci dan terstruktur untuk mencapainya. Kamu juga perlu memperhatikan kemungkinan rintangan dan tantangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan, juga mempersiapkan strategi dan rencana alternatif. Namun, perencanaan yang berlebihan juga dapat menghalangi kamu dalam mengambil tindakan, sehingga kamu perlu tetap fleksibel dan siap untuk menyesuaikan rencanamu jika situasi berubah. Oleh karena itu, rencana yang kamu buat harus realistis dan bisa disesuaikan, harus selalu diikuti dengan tindakan dan waktu yang tepat. Hukum ke-30. Berilah kesan bahwa prestasimu tampaknya mudah sekali dicapai. Untuk menarik perhatian dan mengesankan orang-orang, kamu perlu membuat pencapaianmu terlihat mudah dan natural. Dalam menerapkan hukum ini, kamu perlu menunjukkan keahlian dan kecakapanmu dengan cara yang tidak terlalu mencolok dan jangan terlalu memamerkan diri. Kamu juga perlu menunjukkan bahwa apa yang kamu capai bukan hanya berkat keberuntungan atau kebetulan, tapi hasil dari usaha dan dedikasi yang berkelanjutan. Namun, kesan yang terlalu mudah dan terlalu santai juga dapat membuat orang meremehkan dan mengabaikan usahamu. Oleh karena itu, kamu perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara menunjukkan keahlian dan menciptakan kesan yang positif, tanpa terlihat sombong. Hukum ke-31. Kendalikan pilihan-pilihanmu. Suruhlah orang lain bermain dengan kartu yang kamu bagikan. Untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh, kamu perlu mengendalikan pilihan orang lain. Kamu perlu memanipulasi situasi sedemikian rupa, sehingga orang lain merasa bahwa pilihan yang mereka buat adalah pilihan yang telah kamu tentukan sebelumnya. Kamu juga perlu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali atas situasi dan memberikan sedikit ruang bagi orang lain untuk melakukan tindakan yang tidak kamu inginkan. Perlu diingat bahwa taktik manipulatif yang berlebihan dapat merusak reputasimu dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kamu perlu menggunakan kekuatanmu dengan bijaksana dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian jangka panjang. Hukum ke-32. Bermainlah sesuai dengan fantasi orang lain. Untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh, kamu perlu memainkan fantasi dan keinginan orang lain. Kamu perlu memahami apa yang diinginkan orang lain dan kemudian menawarkan janji atau imajinasi yang sesuai dengan fantasi mereka. Kamu juga perlu memanfaatkan keinginan dan kebutuhan emosional orang lain dan menawarkan solusi yang mereka inginkan. Namun, memanipulasi keinginan dan fantasi orang lain dapat menjadi taktik yang sangat berbahaya, terutama jika kamu berusaha memanipulasi orang untuk tujuan yang tidak bermoral atau bertentangan dengan nilai-nilai etika dan kebenaran. Oleh karena itu, kamu perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakanmu. Hukum ke-33. Ketahuilah kelemahan setiap orang. Untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh, kamu perlu mengetahui kelemahan orang dan memanfaatkannya untuk tujuanmu. Kamu perlu memahami kelemahan atau titik lemah mereka, dan kemudian menggunakannya untuk mempengaruhi dan mengendalikan mereka. Kamu juga perlu memahami bahwa kelemahan bisa berupa apapun, seperti keinginan, ambisi, rasa takut, atau rasa bersalah. Dan kamu harus memahami dengan baik apa yang bisa digunakan untuk mempengaruhi mereka. Sebagai catatan, memanfaatkan kelemahan orang lain dengan cara yang tidak pantas dapat merusak hubungan dan reputasimu. Oleh karena itu, kamu perlu menggunakan kekuatanmu dengan bijaksana. Hukum ke-34. Jadilah seorang bangsawan dengan caramu sendiri. Bersikaplah bak seorang raja agar diperlakukan seperti raja. Untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh, kamu perlu mengadopsi sikap yang sesuai dengan statusmu, seperti seorang raja. Dalam menerapkan hukum ini, kamu perlu berpikir dan bertindak seperti seorang raja, dengan sikap yang percaya diri, tenang, dan mengendalikan.
Kamu juga perlu memperlihatkan sikap yang pantas dengan statusmu dan menunjukkan bahwa kamu memiliki pengaruh yang besar dan kekuatan yang hebat. Namun penting untuk diingat bahwa sikap yang terlalu sombong dan arogan dapat merusak reputasimu dan membuat orang lain tidak suka padamu. Oleh karena itu, pastikan bahwa tindakanmu tetap dalam batas-batas yang pantas. Hukum ke-35. Kuasailah seni memilih waktu yang tepat. Hukum ini menekankan bahwa kamu perlu memiliki kemampuan menentukan waktu yang tepat untuk bertindak, seperti kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Perhatikan juga waktu yang tepat untuk membuat keputusan dan memanfaatkan kesempatan yang muncul. Namun, kemampuan dalam menentukan waktu yang tepat bukan berarti kamu bisa menunda tindakan yang penting atau terus menunda keputusan yang penting. Kamu perlu tetap berani dan tegas dalam bertindak, dan selalu memastikan bahwa tindakanmu sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang baik. Hukum ke-36. Sepelekan hal-hal yang tidak bisa kamu miliki. Mengabaikan mereka adalah pembalasan dendam terbaik. Jangan terlalu memperdulikan hal-hal yang tidak bisa kamu dapatkan atau hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, dan fokus saja pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu perlu menghindari membuang-buang waktu, energi, dan sumber daya pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan atau tidak bisa kamu miliki. Jangan pedulikan hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Namun, penting untuk diingat bahwa kamu tidak boleh mengabaikan masalah atau tugas yang penting hanya karena menurutmu sulit dilakukan. Pastikan kamu tetap fokus pada tujuan utamamu. Hukum ke-37. Ciptakan tontonan yang memikat. Untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh, kamu perlu menciptakan tontonan atau pertunjukan yang menarik dan berkesan, seperti halnya penampilan atau acara yang penuh kejutan dan misteri. Kamu juga harus mempertimbangkan cara-cara kreatif untuk menarik perhatian dan perlihatkan kekuasaanmu dan pengaruhmu. Dengan catatan, tontonan yang dibuat tidak boleh merugikan orang lain atau melanggar prinsip-prinsip moral dan etika yang baik. Kamu perlu memastikan bahwa tindakanmu tetap dalam batasan yang pantas. Hukum ke-38. Berpikirlah sesukamu, tetapi bersikaplah seperti orang lain. Hukum ini mengajarkan untuk mempertimbangkan pandangan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ada. Kamu perlu mempertimbangkan pandangan dan keyakinanmu sendiri, namun juga mempertimbangkan pandangan dan keyakinan orang lain dalam lingkungan sosial. Sangat penting untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan sosial tersebut. Dan jangan pernah menyerah pada keyakinan atau prinsipmu sendiri. Hukum ke-39. Aduk-aduk air untuk menangkap ikan. Hukum ini menekankan perlunya menciptakan kekacauan atau konflik yang dapat kamu manfaatkan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh. Ciptakan kekacauan atau konflik dengan memanfaatkan ketidakpastian atau ketegangan yang ada di lingkungan sekitarmu. Manfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut, atau kamu bisa mengambil alih kontrol dan kekuasaan atas situasi tersebut. Namun, kamu tidak boleh menciptakan konflik atau kekacauan yang merugikan orang lain secara tidak adil. Hukum ke-40. Bencilah segala hal yang diperoleh dengan cuma-cuma. Tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini, dan bahwa segala sesuatu memiliki harga atau konsekuensi yang harus dibayar. Dalam menerapkan hukum ini, kamu perlu memahami bahwa tindakan atau bantuan yang diberikan oleh orang lain, terutama oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, mungkin memiliki harga atau konsekuensi yang harus kamu bayar. Kamu tidak boleh mengharapkan bantuan atau dukungan gratis dari orang lain tanpa memberikan sesuatu yang sepadan sebagai imbalannya. Namun, kamu juga tidak boleh terlalu kecewa ketika kamu tidak mendapatkan bantuan atau dukungan dari orang lain. Kamu hanya perlu terus berusaha dan memperbaiki diri sendiri agar bisa mandiri dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Hukum ke-41.
hindarilah mengambil alih posisi orang yang hebat. Jangan pernah mencoba untuk mengambil alih posisi atau jabatan orang yang lebih kuat. Hal itu dapat membawa resiko dan konsekuensi yang besar. Kamu perlu memahami bahwa mengambil alih posisi atau jabatan orang yang lebih kuat darimu dapat menimbulkan perlawanan atau bahkan konflik dari pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh tersebut. Selain itu, juga dapat menghasilkan standar atau ekspektasi yang sangat tinggi dari pihak lain yang mungkin sulit bagi kamu untuk memenuhinya. Sebagai gantinya, kamu perlu berfokus pada membangun posisi atau jabatanmu sendiri dengan cara-cara yang lebih aman dan efektif, seperti dengan memperbaiki keterampilan atau kemampuanmu, memperluas jaringan relasi, dan memperoleh dukungan atau persetujuan dari pihak lain secara bertahap dalam waktu yang tepat. Hukum ke-42. Serang si gembala, maka domba-dombanya pasti berhamburan. Jika kamu ingin menghancurkan atau mengendalikan sebuah kelompok atau organisasi, kamu perlu menyerang dan mengalahkan pemimpin yang mereka ikuti. Kamu perlu memahami bahwa pemimpin atau tokoh utama sebuah kelompok memiliki pengaruh yang besar terhadap pengikutnya. Kalau kamu ingin menghancurkan atau mengendalikan suatu kelompok, maka menyerang atau mengalahkan pemimpinnya dapat mengakibatkan kehancuran pada kelompok tersebut. Namun, kamu tetap harus melakukannya dengan cerdik dan hati-hati, karena penyerangan atau penggulingan pemimpin dapat memicu perlawanan dari pengikutnya. Oleh karena itu, pertimbangkan dengan hati-hati strategi dan tindakan yang akan kamu ambil untuk mengendalikan atau menghancurkan kelompok tersebut. Hukum ke-43. Kenalilah hati dan pikiran orang lain. Hukum ini menekankan pentingnya mempengaruhi dan memenangkan hati dan pikiran orang lain agar dapat mengendalikan mereka. Untuk menerapkan hukum ini, kamu perlu memahami bahwa manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, dan untuk mempengaruhi mereka, kamu perlu menyesuaikan pendekatan dan strategimu sesuai dengan karakter dan situasi mereka. Kamu perlu mengembangkan kemampuan untuk membangkitkan emosi dan kepercayaan orang lain, serta memahami apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Namun, perlu diingat bahwa dalam mempengaruhi orang lain, kamu tidak boleh terlalu memaksakan kehendak atau melanggar integritasmu sendiri. Bangun hubungan yang saling menguntungkan dan pastikan bahwa apa yang kamu lakukan adalah untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk keuntungan pribadimu sendiri. Hukum ke-44. Perdaya dan pancing amarah orang lain dengan efek cermin. Hukum ini mengajarkan untuk meniru atau mencerminkan perilaku dan tindakan orang lain untuk mengekspos kelemahan dan ketidakcocokan dalam tindakan mereka. Kamu perlu mengamati dengan cermat perilaku orang lain dan meniru tindakan atau kata-kata mereka untuk mengekspos ketidakcocokan dan kelemahan dalam perilaku mereka. Dengan melakukan ini, kamu dapat memaksa mereka untuk menghadapi ketidaksesuaian atau kelemahan mereka dan mengambil tindakan yang berbeda. Namun, kamu tetap perlu berhati-hati dalam menerapkan hukum ini, karena meniru atau mencerminkan orang lain dengan terlalu jelas atau ekstrim dapat memicu perlawanan dari pihak pendukung mereka. Lakukan secara lembut dan hati-hati agar semakin efektif. Hukum ke-45. Sampaikan ceramah tentang kebutuhan untuk berubah, tetapi jangan pernah lakukan reformasi dalam terlalu banyak bidang kehidupan dalam waktu singkat. Hukum ini menunjukkan pentingnya mengajak perubahan pada orang lain, namun harus dilakukan secara bertahap dan tidak terlalu ekstrim. Dalam menerapkan hukum ini, kamu perlu mengajak orang lain untuk mempertimbangkan perubahan yang dibutuhkan, tapi kamu tidak boleh memaksa mereka untuk mengubah segalanya sekaligus. Kamu perlu memberi mereka waktu untuk memahami dan menerima ide perubahan tersebut, serta memperkenalkan perubahan secara bertahap agar mereka tidak merasa terlalu terguncang. Namun, perlu diingat, kalau terlalu lambat dalam melakukan perubahan, akan memperlambat sebuah kemajuan yang kamu inginkan. Oleh karena itu, kamu harus menemukan keseimbangan antara mendorong perubahan dengan tidak mengubah terlalu banyak hal sekaligus. Hukum ke-46. Jangan pernah terlihat terlalu sempurna.
Hukum ini menunjukkan bahwa kamu harus menghindari kesan yang terlalu sempurna atau tanpa cacat, karena hal itu dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bahkan mencurigai kita. Kamu perlu memperlihatkan beberapa kelemahan atau kekurangan yang kamu miliki agar orang lain merasa lebih dekat dan nyaman. Kamu juga harus menunjukkan bahwa kamu masih terus belajar dan berkembang, sehingga orang lain tidak merasa inferior atau tidak mampu mengejar kemampuanmu. Yang perlu kamu ingat adalah, kamu tidak boleh mengungkapkan kelemahan yang terlalu besar, karena hal itu dapat mengurangi otoritas dan kepercayaanmu di mata orang lain. Kamu perlu tetap mempertahankan citra yang positif dan mengesankan, tapi juga tidak terlalu sempurna, sehingga orang lain bisa merasa lebih dekat. Hukum ke-47. Jangan melebihi sasaran yang telah kamu tentukan. Dalam hal kemenangan, belajarlah untuk tahu kapan kamu harus berhenti. Hukum ini menekankan untuk tidak terlalu berlebihan dalam meraih suatu kemenangan atau keberhasilan, dan untuk mengetahui kapan saat yang tepat untuk berhenti. Kamu perlu memiliki tujuan yang jelas dan realistis, dan jangan terlalu terbawa emosi ketika kamu mencapainya. Pertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakanmu dan jangan sekali-kali mengorbankan kesuksesan di masa depan dengan mencoba memperoleh keuntungan yang cepat dalam waktu yang singkat. Selain itu, hukum ini juga mengajarkan untuk merenungkan kegagalan dan kesalahan kita dan mengambil pelajaran darinya. Dengan memahami kegagalan dan kesalahan, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu untuk merencanakan tindakan yang lebih bijaksana di masa depan dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam jangka panjang. Hukum ke-48. Jadilah seperti uap yang berbentuk. Hukum ini mengajarkan untuk menjadi fleksibel dan adaptif dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda, dan untuk tidak terkait pada satu pola tindakan atau kebiasaan tertentu. Robert Greene menekankan perlunya beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang berubah-ubah, dan jangan terlalu terikat pada rencana atau strategi yang sudah kamu tetapkan sebelumnya. Kamu juga perlu mempertimbangkan kondisi sekitar dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan situasi yang ada. Selain itu, hukum ini juga mengajarkan untuk memanfaatkan kekuatan dan kelemahan musuh kita, dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelabui atau menghindari mereka. Dengan menjadi fleksibel dan tidak terikat pada satu pola tindakan atau kebiasaan tertentu, kamu dapat memanfaatkan situasi dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang.